Pagi, siang, sore, malam, perkenalkan kami dari kelompok 7 sesi 1 Rabu akan memaparkan materi mengenai eksponen dan logaritma. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Queenie Agnesia, Lianita Darmawan, dan Felicia Jocelyn. Kita mulai dari eksponen. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu konsep matematika yang melakukan pengulangan perkalian pada bilangannya sendiri. Terdapat konsep dasar dari eksponen, yaitu menyederhanakan bentuk pengulangan perkalian. Contohnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 4. Kemudian, untuk menyederhanakan bentuk bilangan yang terlalu besar atau kecil. Contohnya 0,088 dapat disederhanakan menjadi 8,8 dikali 10 pangkat minus 2. Bentuk eksponen adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya, dengan A dikali A sebanyak N atau sebanyak pangkatnya. A merupakan bilangan utama atau acuannya, dan N merupakan bilangan berpangkat. Selanjutnya adalah beberapa sifat-sifat eksponen. Yang pertama yaitu pangkat penjumlahan dengan A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah pangkat N. Contohnya itu adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 7 menjadi 3 pangkat 2 ditambah pangkat 7 menjadi 3 pangkat 9. Yang kedua adalah pangkat pengurangan dengan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contohnya 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat 8 dikurang pangkat 4 menjadi 5 pangkat 4. Selanjutnya pangkat perkalian. Pangkat perkalian dengan A pangkat M dipangkatkan N menjadi A pangkat M dikali pangkat N. Contohnya 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 menjadi 4 pangkat 3 dikali pangkat 2 menjadi 4 pangkat 6. Kemudian perkalian bilangan yang dipangkatkan dengan A kali B dipangkatkan M masing-masingnya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian A per B dipangkatkan M masing-masingnya menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contohnya yaitu 3 kali 4 masing-masing dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Kemudian 6 per 3 masing-masingnya dipangkatkan 3 menjadi 6 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Selanjutnya adalah pangkat positif dan negatif. Untuk pangkat positif dengan 1 per A pangkat min N menjadi A pangkat N, dan pangkat negatif dengan 1 per A pangkat N menjadi A pangkat min N. Hal ini dapat terjadi apabila bilangan berpindah tempat baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Bila berpindah tempat, maka tanda pada bilangan akan berubah baik menjadi positif maupun menjadi negatif. Contohnya yaitu untuk yang positif, 1 per 5 pangkat min 2 menjadi 5 pangkat 2 karena 5 pangkat min 2 berpindah ke bagian atas sehingga tanda berubah menjadi positif. Sedangkan untuk yang negatif, 1 per 5 pangkat 2 menjadi 5 pangkat min 2 karena 5 pangkat 2 berpindah tempat sehingga tanda berubah menjadi negatif. Kemudian pangkat 0 dengan A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya adalah 8 pangkat 0, 5 pangkat 0, dan 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, tetapi 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Selanjutnya adalah pangkat akar dengan A pangkat M akar N sama dengan A pangkat M per N, dengan syarat N harus lebih dari sama dengan 2. Selanjutnya pangkat pecahan dengan A pangkat M per N dikali A pangkat X per N menjadi A pangkat M plus X per N, dan dengan A pangkat M per N dikali A pangkat X per Y menjadi A pangkat M per N ditambah pangkat X per Y. Aplikasi eksponen di bidang farmasi. Yang pertama adalah menghitung dosis obat yang efektif. Itu memerlukan berbagai faktor seperti berat badan pasien, usia, kondisi medis, dan sifat farmakokinetika obat. Yang kedua, menghitung pH larutan penyangga, yaitu dapat dilakukan dengan persamaan Henderson-West balance, baik untuk larutan asam penyangga maupun basa penyangga. Untuk larutan penyangganya terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi logaritma. Materi logaritma sangat berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu materi eksponensial. Nah, jadi bilangan logaritma itu pada hakikatnya merupakan operasi invers ataupun kebalikan dari bilangan perpangkatan atau eksponen. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pada materi sebelumnya bahwa 2 pangkat 3 akan sama dengan 8. Maka dalam logaritma menjadi 2 log 8 akan sama dengan 3. Di sini yang dimaksud adalah 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8, yaitu 3. Jadi logaritma itu pangkatnya yang akan dicari.
Kalau kita rumuskan dalam kalimat matematikanya menjadi A log B sama dengan C, di mana A pangkat C akan sama dengan B. Di sini A-nya itu sebagai basis logaritma ataupun bilangan pokoknya, yaitu harus lebih besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Kemudian B-nya disebut sebagai numerus, yaitu syaratnya dengan B-nya itu lebih besar daripada 0, dan C-nya disebut sebagai hasil dari logaritma atau perpangkatannya. Berikut adalah sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu adalah A log AN sama dengan N. Yang kedua A log A sama dengan 1. Yang ketiga A log 1 sama dengan 0. Yang keempat A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Yang kelima A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Yang keenam A log B N sama dengan N dikali A log B. Yang ketujuh A log B sama dengan N log B dibagi N log A. Yang kedelapan A log B sama dengan 1 per B log A. Aplikasi logaritma bidang farmasi. Yang pertama, menentukan konsentrasi obat dalam tubuh itu membutuhkan pemahaman kita tentang farmakokinetika, termasuk faktornya seperti dosis, bioavailabilitas, dan eliminasi, untuk memastikan bahwa terapi obat tersebut efektif dan aman. Yang kedua, memperkirakan waktu kadaluarsa dan waktu paruh obat. Itu sangat penting juga untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaannya. Yang ketiga, menentukan derajat keasaman itu dalam farmasi untuk memahami sifat larutan seperti larutan obat, cairan tubuh, dan stabilitas formulasi. Yang keempat yaitu normalisasikan distribusi data terutama dalam analisis farmakokinetika untuk membuat hasil interpretasi data lebih akurat dan membuat larutan dapur menggunakan persamaan Henderson-Hasbulla untuk menentukan pH dari larutan dapur tersebut. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah seorang apoteker memiliki larutan dengan konsentrasi ion H plusnya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3. Lalu, berapakah pH larutan tersebut jika diketahui log 2 sama dengan 0,3? Nah, kita menggunakan rumus pH akan sama dengan min log H plus. Jadi, kita bisa tulis pH itu akan sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita menggunakan sifat logaritma yang keempat, yaitu di mana A log B kali C akan sama dengan A log B plus A log C. Jadi, ini akan sama dengan minus dalam kurung log 2 ditambah log 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian kita bisa tulis menjadi minus dalam kurung log 2 min 3. Karena log 10 pangkat minus 3 menjadi 3 ya. Itu pakai sifat yang pertama. Kemudian, kita juga mendapatkan hasilnya menjadi minus dalam kurung 0,3 dikurangi 3. Hasilnya adalah minus dalam kurung minus 2,7. Hasilnya adalah 2,7. Kemudian lanjut ke nomor kedua, yaitu berapa pH larutan akhir jika 60 ml larutan amonia yaitu NH3 0,5 molar dicampur dengan 30 ml larutan amonium klorida yaitu NH4Cl dengan konsentrasinya sebesar 1 molar. Anggap tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampur. Kemudian diketahui juga pKa dari amoniumnya adalah 9,25. Yang pertama kita harus lakukan adalah mencari volume totalnya, yaitu volume total dari larutan 60 ml ditambah dengan 30 ml menghasilkan 90 ml. Kemudian kita juga tahu bahwa ini tuh merupakan larutan buffer di mana ada basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Jadi kita harus mencari konsentrasi dari basanya dulu, yaitu mol NH3 dibagi dengan volume total menjadi 30/90 hasilnya ya, dan akhirnya menjadi 0,333 molar. Kemudian kita mencari konsentrasi dari garamnya, yaitu mol NH4Cl dibagi dengan volume totalnya, yaitu menjadi 30/90. Hasilnya akan menjadi 0,333 molar. Karena konsentrasi dari basa dan juga garamnya itu sama-sama 0,33 molar, maka kita bisa mencari pH-nya. Itu akan sama dengan pKa ditambah dengan log konsentrasi basanya dibagi dengan konsentrasi garamnya. Nah, karena sama-sama nilainya sama gitu ya, berarti konsentrasinya akan menjadi lognya itu akan menjadi 1 ya. Nah, log 1 itu kan sama dengan 0. Berarti nanti menjadi pKa ditambah dengan 0. pKa-nya sendiri 9,25 tinggal ditambah 0, hasilnya adalah 9,25.
Sekian materi dari kelompok kami mengenai eksponen dan juga logaritma. Terima kasih sudah menonton.